berikan kekuatan bagi kami. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Yesus, Engkaulah segalanya bagi kami. Hanya Kaulah segalanya. Amin. Kita percaya Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir saat ini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kuasanya nyata saat ini. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kemenangan bagi kami. Kemenangan terjadi. Ku yakin
Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kembali kami ucap syukur buat siang hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami di siang hari ini. Kami percaya hari ini hari penuh berkat yang datang daripada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami boleh dengar menjadikan satu berkat, menjadikan satu kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi umat-umat pemenang. Berkati kami, urapi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. LGB man. Be strong in the Lord. LOL. Wah, luar biasa. Terima kasih. Pertama-tama tentu saja mengucap syukur kepada Tuhan kalau hari ini saya boleh ada juga di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Yang kedua, saya berterima kasih juga kepada Albi dari Jabar 3, Pak Rudi Fang yang telah memberikan saya kembali kesempatan untuk boleh sharing kebenaran firman Tuhan dengan judul sini adalah Impactful Business and Ministry. Artinya hidup yang berdampak buat bisnis, hidup yang berdampak untuk kehidupan. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana supaya hidup kita berdampak? Tentu saja hidup kita akan bisa berdampak apabila kita muncul jadi pemenang. Betul? Kalau kita tidak jadi pemenang, tidak mungkin hidup kita bisa berdampak. Artinya kemenangan adalah sesuatu yang harus kita miliki. Tetapi bagaimana supaya kita bisa memiliki kemenangan? Pengharapan, betul? Tanpa pengharapan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mustahil kita akan muncul jadi pemenang. Mustahil hidup kita bisa membawa dampak. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah ke belakang tabil. Artinya pengharapan adalah sesuatu kepastian yang harus kita miliki. Pengharapan adalah sesuatu yang harus kita miliki. Tanpa pengharapan, jangan harap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi orang yang kuat. Tanpa pengharapan, jangan berharap Bapak, Saudara bisa muncul jadi pemenang. Tidak mungkin. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Nah, pertanyaannya Bapak Saudara, pengharapan kepada siapa? Nah, ini juga harus ada jawaban. Pengharapan kepada siapa? Kepada Tuhan yang mana? Tentu saja sebagai orang percaya hanya satu Tuhan yang berkuasa, yang itu pencipta langit dan bumi yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Jadi pengharapan itu hanya satu buat setiap kita, adalah yang namanya Yesus. Nah, yang kedua Bapak Saudara, Bapak Ibu juga harus menyadari siapa kita. Ini juga tidak kalah penting, Saudara. Yang pertama, kita harus menyadari dan memahami siapa Tuhan kita yang bisa kita harapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dan saya juga harus memahami siapa kita. Siapa kita? Ini tidak kalah penting, Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak menyadari siapa kita, itu juga sulit, Saudara. Sulit untuk kita bisa melangkah maju, sulit untuk kita bisa mengalami kemenangan dan kemenangan. Siapakah kita? Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, kita adalah bangsa yang terpilih, kita adalah imamat yang rajani, kita adalah bangsa yang kudus, dan kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Bapak Saudara, siapa kita? Kita semua di sini orang-orang yang percaya, status kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Yang percaya katakan amin. Artinya Bapak Saudara, kalau kita sudah memahami bahwa kita sendiri adalah kemiliknya Tuhan, artinya Bapak Saudara nggak perlu takut untuk hidup, betul Saudara? Nggak perlu takut menghadapi masalah. Baik itu di bisnis, baik itu di pekerjaan, baik di semua aspek kehidupan, ada jaminan yang datangnya dari Tuhan, bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin, Saudara. Sekali-kali.
tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena kita adalah umat kesayangan Tuhan. Umat spesial bagi Tuhan. Yaitu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi hal pertama, kita harus mengenal siapa Tuhan yang kita harapkan. Yang kedua, kita harus memahami siapa diri kita. Itu yang kedua. Pengharapan itu adalah sesuatu yang harus kita miliki. Bahkan Bapak Saudara, ketika kita berharap pun Bapak Saudara, sesungguhnya secara langsung tidak langsung sudah menjadi berkat buat banyak orang. Sekali lagi Bapak Saudara, waktu kita berharap, yang apa yang kita mau belum kita dapat, tetapi kan kita berharap. Tetapi sewaktu kita masih berharap, itu pun kita sudah menjadi berkat buat banyak orang. Karena di dalam pengharapan itu orang itu pasti kuat, betul. Saya diberkati sekali. Saya diberkati sekali dengan satu sosok yang buat saya tuh pahlawan iman. Dan itu buat saya tuh menginspirasi saya. Almarhum Ibu Stefani. Wow, saudara. Kalau bapak-bapak saudara bisa melihat, menyaksikan kehidupannya, saudara, itu menjadi panutan. Jadi berbuat buat saya pribadi. Orang yang dalam keadaan sakit kanker, saudara. Stadium sudah 3, stadium sudah 4, jalan tertati-tati, mengalami kesakitan, tapi dia masih tetap hadir di fellowship, saudara. Kenapa dia begitu kuat? Karena dia punya pengharapan kepada Tuhan. Ya. Selagi dia menanti janji Tuhan, saya tahu persis, dia minta mujizat yang datangnya daripada Tuhan. Tapi dia pun siap kalau dia dipanggil Tuhan. Maka dia katakan, mati adalah keuntungan, hidup bagi Kristus. Artinya Bapak Saudara, di dalam pengharapan pun Bapak Saudara, kita bisa menjadi berkat buat setiap orang. Amin Saudara. Tetapi kalau kita hanya loyo, letih, lesu, Saudara, bisa jadi berkat buat banyak orang. No, Saudara. Paling kita akan diomongin orang, anak Tuhan kok seperti itu. Betul? Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama burung Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi letih. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Lalu Bapak Saudara, pengharapan itu dimulai dari apa? Dari hal-hal yang kecil, saudara. Bukan dari hal-hal yang besar. Dari hal-hal yang kecil. Dari hal-hal yang kecil. Saya ada satu kisah. Ketika ada sebuah kapal besar di tengah laut mengalami badai besar. Akhirnya diceritakan kapal itu tenggelam. Semua penumpang ada di tengah lautan. Satu persatu mengalami kematian. Satu persatu mengalami kematian. Tetapi ada satu orang. Ada satu orang dia bertahan. Karena dia punya pengharapan. Pengharapan bakal ketemu dengan istri dan anak. Ada pengharapan kuat. Saya harus hidup. Saya hidup. Karena saya harus berjumpa dengan anak istri saya. Anaknya waktu itu mau diwisuda. Tetapi sekian lama pengharapan itu nggak datang. Habislah mulai merosot pengharapan itu. Dia pikir saya mati. Tapi tiba-tiba di tengah lautan yang luas, dia melihat satu titik kecil. Satu titik kecil. Dan itu pengharapan bagi dia. Padahal dia nggak tahu titik kecil itu apa. Saudara. Apakah itu burung? Apakah apa? Tapi ada satu titik yang membuat dia berharap. Berharap satu titik itu adalah kapal yang menolong dia. Singkat cerita, titik itu membesar. Dan pada akhirnya kapal itu betul kapal penolong. Jadi pengharapan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Dari titik-titik yang kecil. Amin, saudara. Firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas pasal yang 16 ayat yang ke-10. Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar. Dimulai dari yang kecil-kecil, saudara.
Nggak perlu dari hal-hal yang besar. Apa yang Bapak Ibu Saudara miliki, walaupun hari ini kecil, itu lebih dari cukup. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Mungkin hari ini bisnis Bapak Ibu Saudara terganggu. Modal Bapak Ibu Saudara mungkin hanya tinggal sedikit, tapi itu lebih dari cukup. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Saya mengalami, Bapak Saudara. Saya mengalami itu. Saya pernah hidup terpuruk. Saya hidup dalam bangkrut. Papa saya bangkrut. Saudara, saya mulai mengerintis dari bawah. Saya pedagang mobil, saudara. Saya pedagang mobil. Pada akhirnya apa yang saya lakukan untuk menafkahi anak istri saya? Saya mulai dari yang kecil. Saya biara burung puyuh, saudara. Tadinya jual mobil, keluar masuk mobil. Tapi setiap hari yang saya bersih adalah kotoran dari burung itu. Saya lakukan, saudara. Dari hal yang kecil itu. Akhirnya saudara saya melihat bagaimana perjuangan saya, bagaimana saya orang yang bertanggung. Akhirnya saya diberi kepercayaan. Maka hari ini saya kalau ada sebagaimana saya itu mulai dari yang kecil. Amin, saudara. Hari ini mungkin Bapak Saudara mengalami dampak dari COVID. Ya, mungkin hanya tersisa sedikit dari modal yang miliki. Tapi sekali lagi itu lebih dari cukup kalau kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau hari ini chapter Bapak Ibu Saudara hanya 2-3 orang, itu lebih dari cukup. Lebih dari cukup kalau Bapak Ibu Saudara melihat kemuliaan Tuhan. Saya mengalami, saudara. Saya mengalami ketika saya diberi tugas oleh arti saya untuk memimpin sebuah chapter yang dalam keadaan hampir mati, hanya 2 orang. Padahal saya lagi enak-enaknya jadi chapter presiden kembar mas, yang waktu itu membernya sudah 16. Tetapi kemauan Tuhan, Tuhan mau saya belajar dari bawah, dari chapter yang hanya tinggal 2 orang. Di situ saya belajar mengandalkan Tuhan. Dari hal yang kecil, dari yang member kecil, Bapak Saudara, kita bisa melihat mujizat. Dalam 16 bulan, chapter yang kecil itu akhirnya punya member 16 dan beranak, saudara. Dari hal-hal yang kecil. Demikian pun dengan keluarga. Kalau hari ini Bapak Saudara berkata, kecil harapan saya bisa menikmati kebahagiaan di dalam keluarga karena suami saya kecil kasihnya. Mungkin ibu-ibu berkata, saya hampir gak ada harapan karena suami saya tuh kecil kasihnya. Tapi saya mau katakan demikian, lebih dari cukup. Kalau masih ada kecil kasih itu, andalkan Tuhan. Maka Tuhan beracara, segala sesuatunya akan menjadi berkat. Amin, saudara. Kalau hari ini bapak-bapak, oh kecil harapan saya karena istri saya itu betul-betul kecil kasihnya, pengorbanannya kecil. Lebih dari cukup kalau kita melihat kemuliaan Tuhan. Yang penting kita jangan pernah kehilangan pengharapan. Ada suami istri ingin bercerai, ngotot minta bercerai. Akhirnya datang ke seorang pendeta. Seorang pendeta. Pendeta itu berkata, kalau itu yang menjadi pilihan Bapak Ibu, oke, saya akan putuskan 3 bulan nanti ke depan. Tetapi kamu harus lakukan kedua hal ini. Apa? Selama 3 bulan ini, kamu suami istri harus melakukan sesuatu yang baik buat istrimu. Kamu harus melakukan sesuatu yang baik untuk istrimu, untuk suami. Dari hal-hal yang kecil. Nanti setelah 3 bulan, kamu kembali ke saya akan putuskan apakah bisa saya mensahkan perceraian kamu. Dimulai suami itu yang biasanya dia pergi, nggak ada ucapan bye-bye, pergi. Kali ini karena dia ingat pesan dari pastor, dia katakan, mami aku pergi dulu ya. Wah, udah lebih enak. Udah lebih enak dulu. Papi pulang, mami pun punya inisiatif. Wah, selama ini saya belum pernah menyiapkan handuk, piyamanya, air panas bahkan untuk suaminya.
Dia mulai lakukan itu. Suaminya pun sama. Biasanya dia pergi, nggak pernah bawa oleh-oleh. Tapi hari ini dia ingat, oh ngelewat pisang si mana lagi, kebukian kesukaan istrinya. Dia beli. Mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang baik. Dia lakukan itu selama 3 bulan. Akhirnya Bapak sepasang suami itu datang kepada pastor dan katakan, bagaimana? Nah, pastor, apakah kamu masih ingin bercerai? Dikatakan, kami urungkan niat kami untuk bercerai. Karena selama 3 bulan yang dia lakukan adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang baik setiap hari. Disitulah nikmatnya sebuah kasih di dalam keluarga. Amin, saudara. Hari ini Bapak saudara di dalam keluarga, kalau Bapak saudara merasa kurang bahagia, kurang sukacita, mulai dari yang ada, berharap kepada Tuhan. Maka ketika Tuhan beracara, kita bisa melihat. Amin, Bapak saudara. Mulai dari hal-hal yang kecil, dari hal bisnis, dari pekerjaan, dari pelayanan. Apalagi setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan kita semua perkara-perkara yang besar. Dari waktu yang sedikit. Dari waktu yang sedikit. Karena ini yang saya lihat. Ketika ada teman-teman saya diajak untuk pelayanan, untuk masuk di dalam chapter, dia berkata apa? Oh, saya nggak punya waktu banyak. Saya kayak udah riweuh, ya, dagang udah riweuh, nggak punya waktu banyak. Tapi saya mau katakan, dari waktu yang sedikit, kalau itu kita pakai dengan berharap kepada Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Tuhan yang besar yang memberikan berkat ke setiap kita. Amin. Dari waktu yang kecil, dari waktu yang sedikit, itu pun saya alami. Itu pun saya alami, Bapak Saudara. Ketika saya bertobat 2001, 2002, 2003, saya ditunjuk menjadi chapter presiden. Di mana ada himbauan bahwa setiap chapter presiden berharap bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oleh kerinduan itu, Bapak Saudara, dari waktu yang sedikit itu saya belajar, saudara, memanfaatkan waktu yang ada. Saya bisnis dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Saya sekolah Alkitab dari Senin, Rabu, Jumat. Dimulai dari jam 7 pagi, jam 7 malam. Sedangkan saya punya kewajiban, bisnis saya pun harus diberkati Tuhan. Maka saya putuskan untuk mengambil waktu yang sedikit itu untuk saya belajar firman Tuhan. Bayangkan saudara, setiap hari Rabu atau Jumat, saya pagi harus berangkat ke Jakarta, setir sendiri, cari kendaraan untuk saya bisa jual. Dan saya putuskan, setiap jam 3 sore, saya harus pulang ke Bandung. Karena ada kuliah jam 7. Saya lakukan itu lebih dari 3 tahun, saudara. Ada harga yang saya bayar. Waktu yang sedikit yang Tuhan berikan itu yang saya manfaatkan untuk saya belajar sekolah Alkitab. Maka hari ini, Bapak Saudara, Tuhan memberikan saya waktu yang banyak untuk melayani Tuhan. Dari waktu yang sedikit, saudara. Ya. Dari waktu yang sedikit, saudara. Tuhan kasih waktu yang banyak-banyak untuk saya bisa melayani. Puji Tuhan, saya hari ini diberi kesempatan boleh melayani di 8 konvensi, di 8 daerah, saudara. Itu semua karena Tuhan. Karena dari hal-hal yang kecil. Nah, Bapak Saudara, ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Terus menabur walau air mata bercucuran. Terus berjalan maju walau hati menangis sambil menabur. Firman Tuhan ini yang memberkati saya. Saya pernah dalam keadaan susah, dalam keadaan betul-betul habis semuanya. Tapi firman Tuhan inilah yang saya pegang. Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa,
Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan cucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Hari ini ada satu pengharapan yang mungkin Bapak Ibu Saudara harapkan. Pegang pengharapan itu kepada Tuhan, pegang-pegang. Amin saudara, kuat-kuat. Karena di situ kita bisa melihat di ujung sana Tuhan sudah sediakan berkat untuk setiap kita. Hanya kuncinya kita terus berjalan maju. Kita terus berjalan maju sambil menabur benih. Punya iman yang menerobos. Punya iman yang menerobos. Itu yang Tuhan ajarkan. Ketika saya percaya saya punya Tuhan yang hebat, ketika saya percaya Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya, bagian saya hanya terus berjalan maju sambil menabur benih. Saya tabur benih, saya tabur benih. Iman yang menerobos itu sama seperti ketika kita masuk di dalam mal-mal. Kan di situ ada tulisan pintu elektrik, betul? Ketika di situ tulis ada pintu elektrik, bagian kita apa? Berjalan maju. Maka ketika berjalan maju, pintu itu pasti akan terbuka. Tetapi kalau kita maju, mundur, pintu itu tidak akan pernah bisa terbuka. Not net. Kita tidak akan pernah bisa melewati. Bagian kita ada terus melangkah maju sambil menabur, pasti pintu berkat itu akan terbuka dan hidup kita akan berdampak. Firman Tuhan yang terakhir di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Firman Tuhan ini tentang berdampak. Kalau hari ini Bapak Saudara hidup, Bapak Ibu Saudara berdampak, walaupun itu kecil, Tuhan akan memberikan apa? Berkat yang besar, saudara. Tetapi kalau apa yang kita miliki, saudara, apakah itu harta, apakah itu waktu, apapun itu kepercayaan, kalau itu tidak berdampak, Tuhan akan ambil, saudara. Tetapi apa yang Tuhan berikan kepada setiap kita, walaupun kecil hari ini, kalau itu berdampak, maka kita bisa melihat apa janji Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kita kelimpahan. Firman Tuhan cukup sampai sini, menjadi berkat buat kita semua. Baik, terima kasih Pak Freddy Kosasi. Tentunya kita semua diberkati.